Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita bakal fokus banget nih ke psikologi perempuan. Khususnya yang relevan buat kita di Indonesia. Betul. Kita ada beberapa sumber menarik, ada profil tokohnya, ada juga ulasan buku penting di bidang ini. Iya. Nah, tujuan kita hari ini tuh ya pengen ngebongkar gitu, kenapa sih bidang ini sampai muncul, terus apa intisari pentingnya buat Anda semua, biar lebih paham soal dinamika gender di sekitar kita. Oke, mungkin kita mulai dari akarnya dulu ya. Jadi psikologi yang mainstream atau yang banyak kita kenal itu, seringkali ya tanpa sadar gitu, ngelihat dunianya itu dari kacamata laki-laki. Oh, androsentrisme itu ya istilahnya? Nah, itu dia, androsentris. Jadi banyak teori-teori awal, kita sebut aja kayak Freud atau Erikson gitu kan, itu dibangunnya dari pengamatan ke laki-laki. Atau mungkin ya beberapa pasien perempuan aja. Tapi terus digeneralisir gitu, dianggap berlaku buat semua. Persis. Akibatnya, pengalaman perempuan seringkali ya itu tadi dianggap kayak penyimpangan aja dari norma si laki-laki ini. Wah, bukan sebagai sesuatu yang unik dan valid gitu ya, dengan sendirinya. Tepat sekali. Dan ya, inilah yang kemudian memicu lahirnya psikologi perempuan, atau ada juga yang nyebut psikologi feminis. Oke. Ini bukan sekedar, psikologi tentang perempuan, tapi lebih ke perspektif kritis yang kayak bilang, tunggu dulu, pengalaman separuh populasi dunia ini tuh bukan cuma variasi atau catatan kaki dari cerita laki-laki. Menarik. Jadi fokusnya kemana tuh? Fokusnya lebih ke memahami perempuan sebagai subjek yang utuh, dalam konteks hidupnya yang ya nyata gitu. Konteks hidup itu maksudnya apa aja nih? Biologis, sosial, budaya juga masuk? Semuanya masuk. Mulai dari pengalaman biologis yang khas ya, dari menarche sampai menopause, terus pergulatan soal identitas, sampai ke gimana sejarah, budaya, bahkan relasi kuasa, kayak diskriminasi atau kekerasan, itu ikut membentuk kehidupannya. Jadi kompleks banget ya? Iya, ada tokoh kayak Carl Gilligan misalnya, dia itu melakukan hal yang fundamental banget. Dia kritik teori perkembangan moralnya Kohlberg. Oh, yang soal tahapan moral itu ya? Iya, Kohlberg kan menempatkan penalaran berbasis keadilan yang cenderung diasosiasikan ke laki-laki itu lebih tinggi dari penalaran berbasis kepedulian yang lebih sering diobservasi pada perempuan. Nah, Gilligan bilang apa? Gilligan bilang, ini bukan soal mana yang lebih tinggi, tapi keduanya itu cara bernalar moral yang sama-sama valid, cuma beda aja gitu. Etika kepedulian itu nggak kalah penting. Wah, itu mengubah cara pandang banget ya. Nah, gagasan ini untuk melihat dari perspektif perempuan, di Indonesia gimana gaungnya? Pasti ada juga kan tokohnya. Ada, dan kuat juga, terutama lewat sosok seperti Dr. Nani Nurrahman Sutojo. Dokter Nani ya, beliau ini siapa? Bisa diceritain sedikit? Bisa. Beliau ini figur penting, lulusan S3 Psikologi UI tahun 93, salah satu pendiri kajian gender pascasarjana UI juga. Minat risetnya tuh relevan banget. Oh ya, apa aja tuh? Fokusnya di psikologi sosial, tapi uniknya, beliau melihat pola pikir antar budaya, itu termasuk juga budaya antar gender, kelompok, dan organisasi. Jadi luas ya. Beliau juga mendalami isu penting kayak ingatan kolektif, trauma sosial. Wah, berat juga ya topiknya. Iya, dan beliau nggak cuma di Menara Gading. Terlibat langsung jadi konsultan buat Komnas HAM, Komnas Perempuan, bahkan mendampingi korban peristiwa 1965. Wow, pengalaman lapangannya pasti kaya banget dan ngaruh ke karya akademisnya ya. Kayak buku psikologi perempuan itu, yang beliau sunting bareng Eunike Sritia Suci. Apa sih yang bikin buku itu beda? Nah, yang paling menonjol itu pendekatannya. Buku ini secara eksplisit bilang, tujuannya mau memahami perempuan Indonesia secara adil, manusiawi, dan, nah ini penting, kontekstual. Kontekstual? Maksudnya gimana tuh? Jadi nggak cuma ambil teori abstrak dari barat terus diterapin gitu aja di sini. Tapi benar-benar ngelihat konteks Indonesia. Metodenya juga banyak pakai kualitatif, reflektif, supaya bisa nangkap suara dan pengalaman subjektif perempuan Indonesia yang mungkin sering kelewat gitu. Ada contoh topik spesifik nggak di buku itu yang kira-kira relevan buat kita sehari-hari? Oh, banyak. Mulai dari gimana sih identitas gender perempuan Indonesia terbentuk, terus ada isu kesehatan, kayak pengalaman perempuan dengan HIV/AIDS, sampai fenomena yang mungkin kita sering lihat tapi nggak ngeh, yaitu fear of success. Fear of success, ketakutan akan sukses. Pada perempuan? Iya, ketakutan sukses pada perempuan berkarir. Bayangin aja, ada perempuan kompeten, tapi dia ragu ngejar posisi tinggi.
Bukan karena nggak mampu, tapi karena takut dianggap terlalu ambisius lah, atau dinilai negatif sama lingkungan sosialnya. Itu sering kejadian ya kayaknya. Nah, buku ini coba ngebongkar akar masalah kayak gitu. Penting banget buat disuarakan. Betul, betul. Terus kalau dari sisi praktisnya nih, ada nggak wujud nyata dari pemikiran psikologi feminis ini? Mungkin dalam bentuk terapi atau apa gitu. Ada, namanya terapi feminis. Udah muncul sekitar tahun 70-an, seringnya terkait erat sama penanganan kasus, misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual. Bedanya apa sama terapi biasa? Bedanya signifikan. Terapi feminis itu menekankan banget analisis konteks sosialnya. Jadi masalah individu itu nggak dilihat terpisah, tapi terkait sama struktur sosial yang lebih luas, kayak patriarki atau diskriminasi yang sistemik. Oke, jadi nggak cuma fokus ke memperbaiki orangnya ya? Nggak cuman itu, tujuannya juga pemberdayaan, dan bahkan mendorong perubahan sosial juga. Jadi lebih luas cakupannya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, psikologi perempuan ini intinya ngasih kita kacamata alternatif gitu ya, yang krusial banget. Iya, Ngajak kita buat ngelihat lebih dari sekedar norma yang mungkin bias laki-laki. Dan benar-benar coba memahami keragaman pengalaman perempuan dalam konteksnya yang spesifik, termasuk ya di Indonesia ini. persis. Ini tuh soal memperkaya pemahaman kita tentang manusia secara utuh, seutuhnya. Mengakui kalau pengalaman perempuan itu punya kekhasan, perlu didalami, nggak bisa disamaratakan atau diabaikan aja. Ini soal keadilan juga kan, dalam representasi pengalaman manusia. Setuju banget. Nah, ini mungkin jadi semacam pemikiran penutup ya untuk Anda bawa pulang. Setelah dengar pembahasan kita tadi, coba deh perhatikan interaksi sehari-hari. Atau mungkin ekspektasi soal gender di sekitar Anda. Ada nggak sih sesuatu, mungkin sikap, komentar, atau bahkan struktur nggak tertulis yang sekarang jadi kelihatan agak beda? Setelah kita ngerti sedikit soal perspektif psikologi perempuan ini. Apa satu hal kecil aja yang mungkin jadi terlihat baru buat Anda?